Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Peran dokter sangat penting selama pandemi. Dokter dan tim medis patut mendapatkan gelar pahlawan pada saat pandemi COVID-19. Karena dokter menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat ini ada berbagai strategi dan program penanganan COVID yang disarankan oleh tenaga kesehatan termasuk dokter. Salah satunya mengedukasikan kebiasaan baru dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Berdasarkan data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, selama pandemi 722 dokter gugur selama pandemi. Angka kematian dokter tertinggi pada bulan Juli lalu. Jumlah dokter yang gugur mencapai 216 orang dalam 1 bulan. Kematian dokter tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini kasus positif COVID telah melandai. Pandemi ini bisa kita lalui kerjasama antara pemerintah dan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi agar terbentuk kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, hari ini peringatan Hari Dokter Nasional. Dokter memiliki peran penting selama pandemi. Ada berbagai strategi dan program penanganan COVID-19 pemerintah yang disarankan oleh tenaga kesehatan termasuk dokter. Apa saja strategi dari dokter untuk menangani pandemi saat ini? Sudah terhubung melalui telekonferensi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto. Selamat siang Pak Daeng, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Anita. Kabar baik ya, Pak Daeng, Pak Agus? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional untuk dokter se-Indonesia yang sudah berjibaku, berjuang menangani pandemi, bahkan juga banyak yang sudah mempertaruhkan nyawa begitu. Nah ini saat ini Pak Daeng dan juga Pak Agus, pandemi ini sudah mulai melandai. Kalau dari IDI sendiri, saya ingin tanyakan kepada yang terlebih dahulu, apa strategi atau yang harus kita perhatikan agar kasus COVID-19 ini bisa terjaga kelandaiannya dan tidak ada potensi untuk terjadi peningkatan kasus lagi ke depannya. Silakan Pak Daeng. Baik, sebenarnya ada beberapa yang pokok ya. Yang paling penting itu adalah kita harus tetap komitmen pada pencegahan supaya kita tidak gampang tertular. Ada 2 pencegahan ya, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder kita tahu dengan didorongnya vaksinasi massal ya. Ini harus cepat, kita percepat supaya vaksinasi bisa mencapai target yang 70%, bahkan mungkin lebih dari itu. Saya mendengar itu rencana pemerintah memang sampai awal tahun itu bisa menembus angka 80% vaksinasi. Yang kedua, pencegahan primer tadi, yaitu kita terus-menerus mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang dalam pandemi ini kita kenal dengan istilah prokes ya, protokol kesehatan. Tapi secara umum itu adalah edukasi tentang menjaga perilaku bersih hidup dan sehat. Selebihnya Mbak, kita harus tetap menjaga, dan ini tugas negara, menjaga pintu-pintu masuk ke negara kita, kemudian memperkuat testing dan tracing. Kalau 4 ini dilakukan, maka kondisi di lapangan, kemungkinan penularan bahkan lonjakan bisa kita antisipasi dengan baik. Kalaupun tidak bisa dihindari ada lonjakan, maka berharap dengan 4 tindakan tadi dilakukan secara baik, lonjakan yang terjadi itu bisa dikendalikan dengan baik dan mudah diakhiri juga dengan baik. Mungkin itu, Mbak. Intinya kita tidak boleh terlalu terbawa dengan euforia kasus yang sudah melanda ya Pak. 4 hal utama itu tadi tetap harus menjadi perhatian. Baik. Ya, betul. Jangan mengulangi waktu awal tahun kita sudah melandai, kita kayaknya euforia dan agak lengah begitu, muncul lagi itu di bulan Juni Juli.
Betul. Jangan sampai hilaf ya dalam pemberlakuan prokes kita yang sudah berjalan saat ini. Nah, ini saya ingin tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, ini sebenarnya seperti apa sih pola preventif penanganan COVID-19 yang dimiliki oleh tim medis, khususnya dokter dalam penanganan pandemi? Ya, baik, selamat siang. Para dokter ini kan paham betul tentang patofisiologi, paham betul tentang anatomi, paham betul tentang cara mengobati, dan kemudian paham betul dengan cara mencegahnya. Jadi pola preventif di tempat dokter itu biasanya terstruktur dan sistematis karena paham dengan yang tadi. Jadi itu embedded di dalam setiap perilakunya, baik pada waktu dia di klinik sebagai melayani pelayanan kesehatan, tapi juga pada waktu dia berada di masyarakat. Artinya dia juga menjadi contoh bagaimana supaya tidak menyebarkan di masyarakat. Tentunya pola-pola itu diikuti dengan evidence base yang terus berkembang sesuai keilmuannya, begitu ya. Di selain adanya vaksin yang saya kira sebutkan Pak ini dan cara-cara lain, para dokter ini secara teknis sangat hafal betul dan bisa melakukan tindakan preventif. Di samping itu ada tim, saya kira dokter-dokter muda itu banyak menyampaikan di media-media sosial. Saya kira di TikTok tuh dokter-dokter ada nama Dokter V dan sebagainya itu yang sangat aktif bagaimana dia mensosialisasikan kegiatan preventif dan promotif. Jadi dia para dokter ini punya tugas dua, satu untuk dirinya sendiri dan pada waktu bertugas, tapi juga bagaimana masyarakat supaya bisa tetap menjaga preventif promotif seperti yang disampaikan Pak Daeng tadi. Saya kira itu. Baik, yang kita lihat juga di sosial media sangat banyak tenaga kesehatan, khususnya juga dokter yang terus mensosialisasikan bagaimana harusnya kita bersikap selama masa pandemi ini. Nah, saya ingin tanya ke Pak Daeng. Pak Daeng, selama ini apa sih sebenarnya tantangan dalam hal mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi? Ya, ada beberapa hal, Mbak ya, tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat Indonesia ini masih banyak yang kalau boleh dikatakan yang belum well educated. Nah, ini yang memang perlu diberikan informasi yang awalnya tidak tahu menjadi. Tapi ini relatif mudah ya kalau mereka memang belum tahu dikasih tahu. Yang lebih sulit itu kalau mereka kemudian sudah terlanjur mendapatkan berita hoax ya. Ini harus kita bersihkan, harus kita balik. Dari berita pertama yang diterima yang salah, kita berikan berita baru yang yang benar gitu. Ini memang harus tugas yang agak berat ini, tidak bisa dilakukan secara konvensional begitu, tapi sekarang harus melalui media digital nih, karena kalau tidak melalui media digital pasti kekuatan untuk melawan hoax nih kita akan kalah. Ini lebih sulit ini. Tetapi yang paling sulit ini yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan. Nah, ini luar biasa upayanya, sehingga kalau yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, ini kita harus melibatkan tidak langsung kita sendiri pemerintah, apalagi saya petugas kesehatan bisa meyakinkan. Kita harus melalui pimpinan lokal yang mereka itu lebih taat dan lebih mendengar. Bisa jadi mungkin komunitas-komunitas di pelosok-pelosok di ujung-ujung negara kita kenal dengan Bapak Presiden, kenal dengan petugas kesehatan, kenal dengan Bapak Deputi Pak Agus. Nah, mungkin beliau lebih kenal ke pini sepuhnya ya, ke kiainya, guru ngajinya, dan mungkin lebih taat. Nah, yang masalah budaya dan keyakinan ini betul-betul harus mengerahkan seluruh pimpinan masyarakat komunitas terkecil untuk memberikan edukasi kepada mereka. Saya kira itu Pak, yang harus kita lakukan. Baik, tidak hanya dari tenaga kesehatan juga, namun pun dari sisi pemerintah pun harus merata ya begitu ya Pak untuk memberikan edukasinya. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri, bagaimana sih Pak selama ini program kebijakan dan juga penanganan yang baik yang sedang atau sudah dijalankan oleh Kemenko PMK selama masa pandemi? Baik Mbak, jadi situasi saat ini kan kita mengarah dari pandemi ke arah endemi, ya, walaupun ketetapan tentang endemi itu ditetapkan oleh WHO. Tapi dengan situasi sekarang yang sudah membaik ini, pertama kita buatkan stabil dulu, kemudian ditekan lagi seminimal mungkin kasusnya,
kasus beratnya makin tidak ada, jumlah yang meninggal juga sedikit dan sebagainya. Itu jadi program-programnya sebenarnya ada 3 sebenarnya untuk secara keseluruhan untuk COVID. 1, penanganan COVID itu sendiri sekarang ini pada posisi mengarah ke endemi yang harus tetap kita tekan dengan berbagai cara dikemukakan tadi. Jadi pencegahan di preventif promotifnya luar biasa yang dibutuhkan. Kemudian penanganan dampak sosialnya programnya. Penanganan dampak sosial itu apa? Termasuk untuk kebutuhan ekonominya. Nah itu harus tetap menjadi bagian penting, harus kita perhatikan, terutama masyarakat yang pendapatannya bisa tidak hilang sama sekali atau benar-benar mereka dalam kondisi terjepit untuk kehidupan sehari-hari. Itulah program-program utama yang dikoordinasikan oleh PMK bersama Menteri Sosial di seluruh Indonesia. Sudah tentu dengan angka kemiskinan yang meningkat seberapa persen itu sudah masuk ke 2 digit lagi, itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa bagi Mensos dikoordinasikan Kemenko. Yang ketiga adalah penanganan di bidang ekonomi yang hari ini realisasinya sudah mencapai 326 triliun untuk hal itu. Jadi saya kira semoga dengan 3 program ini saja itu bisa endemi kita segera bisa tercapai, gitu ya. Tapi yang penting lagi di samping itu program memperhatikan geostrategis kita, ya lingkungan negara-negara lain kita bagaimana dan sebagainya. Jadi memperhatikan kita harus mutual agreement dengan negara mana lagi yang kira-kira bisa menunjang ke arah endemi yang lebih baik. Peduli lindungi kita itu harus di-agreementkan dengan bisa tawakalna dengan Arab Saudi yang sedang ditunggu oleh masyarakat supaya mereka juga bisa segera bisa menunaikan ibadahnya lagi, ibadah umrah dan haji dan sebagainya. Dan ini sedang diproses lebih jauh lagi dengan 19 negara lain tentu. Dengan tawakalna, dengan radar istilah di negara yang itu ada radar COVID dan sebagainya, banyak. Itu. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, sudah dicatat poin-poin yang disebutkan oleh Pak Agus tadi. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berdasarkan data terbaru Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 722 dokter gugur selama pandemi. Angka kematian tertinggi bulan Juli 2021 mencapai 216 dokter gugur. Dan berikut data kematian dokter selama pandemi. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita, Pak Agus dan juga Pak Daeng. Tadi kita saksikan bersama di grafis tadi data jumlah dokter yang gugur selama menangani pandemi ini tentunya sangat kita sesalkan. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan kasus COVID-19, ini ada prediksi yang mengatakan akan terjadi gelombang ketiga nantinya. Nah, ini untuk mencegah banyaknya dokter yang gugur selama penanganan pandemi, strategi dari IDI sendiri seperti apa, Pak Daeng? Ya, kalau data kami yang kami terima ya sampai sekarang sudah 730 dokter yang meninggal, yang wafat. Ya. Untuk mengatasi itu kami tadi sudah salah satunya sampaikan bahwa kita berjuang untuk kawan-kawan yang di garda terdepan di pelayanan ini. Yang pertama dijaga secara prevensi dengan vaksinasi. Makanya kemarin tenaga kesehatan kita mintakan ke pemerintah untuk di booster, disuntik yang ketiga. Alhamdulillah dikabulkan dan di akhir tahun ini rencananya kan seluruh tenaga kesehatan yang 1,4 juta itu tervaksinasi yang ketiga. Dengan harapan kalau sudah divaksin yang ketiga mungkin masih tertular, tetapi kita mencegah
perburukan dan mencegah angka kematian. Upaya yang lain yang sudah kita lakukan, kita berkoordinasi lewat BNPB, Satgas Pusat. Jadi kalau ada dokter-dokter atau tenaga kesehatan secara umum itu ada yang sakit, maka kita kalau ada kebutuhan obat-obatan, kebutuhan tempat perawatan itu dibantu oleh pemerintah, oleh negara. Kenapa? Bukan kami ingin diistimewakan, bukan, tapi karena karena kami ini tenaga paling depan begitu. Yeah. Kalau berkurang atau sakit atau bahkan wafat, itu kita khawatir pelayanan kesehatan menjadi kolab. Ya, seperti yang pernah terjadi di Kudus, di Bangkalan. Nah, itu yang mau kita cegah sebenarnya, Pak. Jadi sekali lagi kita melakukan hal-hal seperti itu bukan kita ingin diistimewakan dari warga yang lain, bukan. Supaya tenaga kesehatan tetap sehat, kalau sakit cepat sembuh supaya bisa menolong saudara-saudara kita yang lain. Itu kira-kira yang sekarang lagi dilakukan selain yang sudah lama dilakukan. Menjamin APD, kemudian pemeriksaan rutin terhadap tenaga kesehatan dilakukan supaya segera ketahuan dan segera diobati. Baik, kalau saya tidak salah tadi Pak Deng sebutkan ada 1,6 juta tenaga kesehatan ya Pak? Nah, 1,4 juta tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi karena mereka selama ini berada di pelayanan terdepan mengobati COVID, langsung di pelayanan, Mbak. Sejauh ini sudah berapa persen Pak capaian vaksinasi booster ketiga untuk para tenaga kesehatan ini untuk mencegah semakin banyaknya tenaga kesehatan yang gugur selama menangani pandemi? Ya, sekarang ini sudah hampir selesai, Mbak. Yang kami pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan sudah hampir selesai, ya. Bahkan mungkin dalam bulan-bulan ini mungkin sudah tuntas ya. Baik, itu patut kita apresiasi support dari pemerintah. Saya ingin tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, ini selain jaminan mendapatkan suntikan ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan di garda terdepan, support apa lagi yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menangani pandemi? Baik, selain yang sudah disebutkan tadi, kita melihat tata kelola yang ada di lapangan. Tugas PMK kan salah satunya memonitor dan menegakkan, yaitu salah satu mungkin realokasi tenaga kesehatan. Jangan sampai tenaga kesehatan ini burn out, ya, terlalu capek dalam mengatasi ini. Maka tenaga kesehatan yang lebih di suatu tempat dibantukan ke tempat yang lain. TNI Polri itu kan banyak tenaga yang ini digeser ke tempat lain, yang mana yang membutuhkan. Terus yang kedua, menggeser para sukarelawan, ditugaskan ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan supaya tenaga itu tidak kecapean dan sebagainya. Ya, kemudian Bapak-Ibu sekalian, peningkatan kemampuan SDM saya kira Mas Daeng ya selalu dan protap-protap itu selalu diperbarui dengan perkembangan keilmuan yang baru. Saya lihat pedoman-pedoman selalu diperbarui baik oleh profesi, oleh Kemkes dan sebagainya. Karena diketahui Mbak, yang dikatakan zona merah itu tidak hanya yang ada di rumah sakit Mbak, tetapi di laboratorium yang memeriksa sampel itu banyak zona merahnya di sana. Pada waktu, misalnya contohnya pada saat unboxing, itu pada saat membongkar sampel virus yang dari tempat pendingin box yang dikirim oleh teman-teman, itu banyak juga dokter yang ada di sana, yang di lab di sana. Jadi dokter itu tidak harus yang hanya di pelayanan saya merawat pasien, tapi yang zona merah lain adalah zona merah di tempat-tempat lab yang banyak dokter spesialis mikrobiologi, patologi juga bekerja di sana. Itu juga zona merah. Mereka tentu sudah tahu level, di mana harus pakai APD level 1, level 2, dan level 3 dan sebagainya. Jadi itu sangat penting untuk menjaga supaya tenaga kesehatan kita, satu, tidak burn out, yang kedua aman, dan tetap bekerja optimal, bisa fokus, sehingga perawatan maksimal untuk masyarakat kita. Baik, Pak Agus, ini kalau kita lihat terkait dengan perkembangan pandemi, banyak ahli yang memprediksikan potensi terjadinya gelombang ketiga usai libur panjang. Kalau saya tidak salah itu diprediksikan akan terjadi pada awal tahun depan. Nah ini apakah pemerintah sendiri sudah menyiapkan strategi untuk mencegah hal itu terjadi? Ya, memang di dalam beberapa ratas dengan Bapak Presiden kita mendengarkan bahwa pada bulan Desember Januari adalah saat-saat di mana kekebalan imunitas
yang divaksin pada bulan Januari, Februari, Maret, April mungkin sedang menurun pada saat akhir tahun ini. Dan pada saat itu dikhawatirkan pergerakan meningkat, kemudian orang mulai apaing, mulai fatigue terhadap pandemi ini, capek gitu Mbak ya, bosen gitu ya, dan hingga terjadi mobilitas dan ada risiko peningkatan kasus. Oleh karena itu, sekarang ini perlu digalakkan kemampuan masyarakat untuk tetap bisa prokes dengan baik ya, 3M dan mengikuti 3T. Kalau dites, di tracing, disadarkan jangan menghindar dari kegiatan kontak tracing, mengaku sebagai kontrak disebut kontak erat yang menghindar, itu ini perlu diajak dimengertikan bahwa semakin awal Bapak Ibu diketahui bahwa Anda sebagai kontak erat, maka akan semakin mudah ditangani, kan gitu kan, tidak menyebarkan ke yang lain. Ini tanggung jawab kita bersama antara kau dan keluargamu, anakmu, kakekmu, nenekmu dan sebagainya. Jadi untuk kelompok-kelompok ini mesti masyarakat harus diperhatikan dulu, apalagi di dalam keluarga itu ada kelompok yang punya komorbid. Jadi segera keluarganya mempersiapkan diri dengan prokes yang baik, yang mengajak vaksin bagi usila yang belum vaksin, kami persilahkan untuk divaksin. Sehingga pemerintah, ini Bapak yang tadi, sekarang ini meningkatkan cakupan vaksinasi pada usia lanjut, Mbak. Ini karena masih rendah ya. Baik. Sehingga supaya nanti pada waktu diperkirakan pada bulan Desember dan sebagainya itu ada penurunan imunitas atau penyebaran mobilitas, karena mobilitas yang tinggi bisa dicegah peningkatannya. Kembali lagi ke kedisiplinan diri sendiri untuk jangan lengah dalam menjaga diri ya Pak Agus. Saya ingin tanya ke Pak Daeng. Pak Daeng, dari IDI sendiri bagaimana merespon prediksi potensi terjadinya atau munculnya gelombang ketiga dan apa kemungkinan terburuk yang mungkin akan kita hadapi jika gelombang ketiga COVID-19 itu akan terjadi? Iya, memang kita antisipasi ini karena kita memiliki risiko untuk terjadinya gelombang ketiga. Yang pertama itu alasannya beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand itu lagi meningkat ini. Kemudian memang di beberapa negara yang meskipun vaksinasinya baik, ya itu tetap terjadi lonjakan. Apalagi ada varian-varian baru. Jadi itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi kalau kalau kita prokesnya tetap tidak kendor, ya, kemudian vaksinasinya terus digeber dan di pintu-pintu masuk kita itu dijaga dengan baik, ya, dan terakhir sistem tracing dan testing kita baik, maka mungkin ya. Meskipun kita berharap tidak terjadi gelombang ketiga, mungkin terjadi, tetapi kita berharap tidak terjadi lonjakan yang hebat dan gampang kita kendalikan. Yang penting sebenarnya tidak terjadi lonjakan yang hebat dan gampang dikendalikan. Kata kuncinya itu, ya, karena memang kita dikepung oleh negara-negara yang lagi tinggi ini sekarang. Jadi oleh karena itu kita sekarang kampanye 4 hal itu, Mbak. Ini mungkin nanti Pak Deputi mungkin ini sangat ini di rapat-rapat koordinasi. Prokes itu, maka pemerintah sekarang mengatakan prokes itu harga mati gitu. Yeah. Kalau prokesnya abai, risikonya akan mati. Ini harus terus kita edukasikan ke masyarakat, bukan nakut-nakuti, tapi masyarakat biar tahu, biar tidak terulang lonjakan yang taruhannya besar, taruhan nyawa, keluarga kita, saudara-saudara kita ada yang hilang meninggalkan kita. Kehidupan ekonomi kita berantakan. Ini masyarakat harus tahu begitu supaya masyarakat timbul kesadaran untuk menjaga prokes. Vaksinasi terus kita lakukan. Kemudian memang ini pekerjaan pemerintah, petugas kesehatan dan lain-lain. Ayo pintu depan kita dijaga supaya yang masuk itu betul-betul tersaring. Bukan tidak boleh masuk, tersaring, bebas dari penyakit. Kemudian daya tracing dan testing supaya kalau ada apa-apa itu teridentifikasi cepat dan gampang diobati, itu kita lakukan. Kalau 4 hal itu dijaga dengan baik, saya memiliki keyakinan insya Allah kita akan meskipun terjadi lonjakan kita kendalikan dengan baik.
Baik, semoga pun kesadaran dari masyarakat untuk melakukan 4 hal kunci itu tadi sudah semakin baik ya Pak saat ini. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Agus dan juga Pak Daeng. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas berbagai strategi yang disiapkan baik dari pemerintah dan juga ID sebagai strategi atau langkah yang akan dilakukan menangani pandemi ini, termasuk juga dukungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menangani pandemi. Kita sudah memasuki penghujung segmen, saya persilahkan masing-masing Pak Daeng dan juga Pak Agus menyampaikan closing statement atau himbauan masyarakat selama masa pandemi ini. Silakan Pak Daeng terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kalau kami dari orang-orang kesehatan masih tetap mengharapkan masyarakat secara komitmen ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena saya ulangi pendapat saya mulai sebelum vaksin ditemukan. Baik. Bahwa disiplin melaksanakan protokol kesehatan itu sebenarnya vaksin yang paling ampuh bagi kita. Ya. Baik. Tetap vaksin paling ampuh ya. Di samping vaksinasi COVID sekarang yang ada. Sekali lagi kita titip bersama protokol kesehatan kita laksanakan bersama-sama dengan baik dan tidak boleh longgar. Terima kasih, Pak. Jangan terbuai dengan kasus COVID-19 yang melandai, jangan lengah, jaga diri ya Pak Daeng. Baik, silakan Pak Agus, himbauan Anda kepada masyarakat. Oke, baik. Kuncinya dalam menghadapi pandemi ini adalah satu, bersama kita bisa. Gitu kan? Tidak bisa, dokter sendiri juga nggak bisa. Jadi harus bersama semua segmen, ya kan? Yang kedua, kita tetap berdoa, ya, agar segera COVID ini hilang oleh karena kehendaknya dan ikhtiar kita bersama-sama. Salam sukses dan salam sehat. Bersama kita bisa. Baik, luar biasa. Nah Pak Agus, ini kalau mungkin apresiasi atau support yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan dalam pandemi ini apa saja Pak? Dan himbauan yang disampaikan. Gini, untuk semua nakes tentu pemerintah, masyarakat juga terima kasih banyak pada semua nakes yang ada, yang telah bekerja keras selama ini, baik dari manapun asalnya itu ya. Ya, jadi kita perlu kita mendukung semua insentif kita perlancar gitu Pak Daeng ya, salah satunya. Mohon maaf nih, bukan begitu tapi maksudnya, tapi artinya teman-teman kesehatan kita perhatikan selain kesehatannya, alatnya, metodenya kan gitu kan, dan jangan lupa insentifnya juga menjadi bagian penting yang supaya mereka, karena mereka logis saja mereka juga hidup dengan keluarga dan sebagainya, mempertaruhkan setiap hari bertarung dengan COVID. Betul. Yang wirawiri kan gitu kan, ada yang setiap hari bongkar sampel, setiap hari bongkar swab dan sebagainya. Itu artinya pemerintah tentu tidak habis-habisnya baik dukungan yang tangible maupun yang intangible kita upayakan sebaik-baiknya untuk para dokter dan tim tenaga kesehatan di semua bidang. Baik, kita harapkan pandemi ini dapat segera kita lalui dengan baik, dan ini tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah maupun dokter, namun juga masyarakat bagaimana mereka bisa menjaga diri. Terima kasih banyak Pak Daeng dan juga Pak Agus sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih.